Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Andriani dengan NPM 2008260172. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di blog Medico Legal. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja serta orang yang lain yang berada di tempat kerja. K3 ini juga mencakup pengelolaan lingkungan kerja untuk menciptakan kondisi yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas. Kemudian, pengertian ketiga menurut ILO atau International Labour Organization itu ketiga adalah upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja melalui penanganan resiko di tempat kerja. Kemudian pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja atau K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan kerja dan menjaga sumber-sumber produksi agar dapat digunakan secara efisiensi. Kemudian untuk tujuan K3 itu sendiri, yang pertama itu ada melindungi tenaga kerja, nah di mana mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua itu ada menjamin operasional yang efisiensi, di mana meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian mematuhi regulasi, di mana memastikan bahwa perusahaan memenuhi undang-undang dan peraturan terkait kesehatan kerja dan kesehatan keselamatan kerja, di mana kemudian ada menjaga aset dan reputasi perusahaan, di mana memecahkan kerugian akibat kecelakaan kerja, kerusakan alat atau tuntutan hukum. Kemudian aspek penting dalam K3. Kemudian untuk perusahaan, di mana mencegah kerugian akibat kecelakaan kerja, kerusakan alat atau tuntutan hukum. Kemudian aspek penting dalam K3 keselamatan kerja atau di mana itu ada fokus pada pencegahan kecelakaan kerja seperti luka, cedera, ataupun kematian. Kemudian kesehatan kerja yang dimana melibatkan perlindungan terhadap pekerjaan dari penyakit akibat lingkungan, kemudian seperti paparan bahan kimia, debu, kebisingan. Kemudian adapun lingkungan kerja, di mana menjamin bahwa tempat kerja memenuhi standar keamanan termasuk atas ruang, ventilasi, penerangan, dan pengelolaan limbah. Kemudian prinsip ketiga, di mana itu ada kemudian adapun untuk prinsip dari K3 ini sendiri itu ada yang pertama itu ada identifikasi bahaya, di mana mendeteksi potensi bahaya di tempat kerja seperti peralatan, bahan, ataupun prosedur kerja yang tidak aman. Kemudian ada penilaian risiko, di mana menganalisis dampak dari bahaya yang telah diidentifikasi terhadap pekerjaan dan lingkungan. Kemudian ada pengendalian bahaya, di mana mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya, misalnya itu melalui pelatihan, kemudian penanganan alat pelindungan diri atau APD, kemudian atau pengaturan produser kerja. Kemudian ada evaluasi dan monitoring, di mana meninjau secara berkala efektivitas program K3 itu sendiri. Kemudian adapun peraturan K3 di Indonesia itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dimana mengatur kewajiban perusahaan untuk melindungi pekerja dari bahaya kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimana menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, menegaskan pentingnya penerapan K3 dalam hubungan kerja. Kemudian ada Permenker atau Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, di mana mengatur standar lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas. Kemudian ada Permenker Nomor 8. Kemudian adapun yang terakhir itu ada Permenker Nomor 8 Tahun 2020 tentang APD, alat pelindungan diri, di mana memberikan panduan tentang jenis dan penggunaan APD di tempat kerja.
Adapun manfaat dari penerapan K3, yang pertama itu bagi pekerja, yang dimana meningkatkan keselamatan dan kesehatan, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Untuk perusahaan, dia itu mengurangi kerugian akibat kecelakaan atau gangguan operasional, kemudian meningkatkan reputasi perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, bagi pemerintah itu dia mengurangi angka kecelakaan kerja dan beban sosial akibat cedera ataupun penyakit. Kemudian meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Kemudian implementasi K3 di tempat kerja, di mana dia itu dapat membentuk tim K3, di mana tim khusus yang bertugas mengelola program K3, kemudian pelatihan dan edukasi, di mana melatih pekerja tentang prosedur K3, penanganan APD, dan cara menghadapi kecelakaan darurat. Kemudian inspeksi dan audit rumit, yang dimana mengevaluasi kondisi tempat kerja dan kepantauan terhadap standar K3. Kemudian penerapan teknologi, di mana menggunakan teknologi yang mendukung kesehatan seperti sistem pemadam kebakaran otomatis ataupun sensor bahaya. Kemudian komunikasi dan dokumen, di mana mendokumentasikan K3 kepada seluruh pekerja. Nah, adapun contoh bahaya yang diatasi dengan K3, yang pertama itu ada bahaya fisik, di mana kebisingan, getaran, radiasi, suhu, kemudian ada ekstrim. Nah, kemudian ada bahaya kimia, di mana paparan bahan beracun, korosif, kemudian mudah terbakar, bahaya. Kemudian ada bahaya biologis, di mana ada virus, bakteri ataupun jamur di lingkungan kerja. Kemudian ada bahaya ergonomi, di mana posisi kerja yang buruk, kemudian repetasi gerakan atau pengangkatan beban berat. Kemudian untuk penutupnya itu, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.